karena sesungguhnya berkata dusta itu mujalibul iman, menyalahi keimanan. Jadi kalau kita masih suka berdusta terus, maka keimanan kita akan dipertanyakan. Karena salah satu konsekuensi iman itu kita harus berkata jujur. Seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu dia berkata jujur berarti. Nah, ketika kita banyak berdusta, maka dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ini imannya cuma ngomong aja di lisan saja, tapi nggak sampai ke hati, akan ada pertanyaan begitu. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza kadzabal abdu kibatan tabada'anul malak milan minnatni maja'ati. Jika seorang hamba itu sering berdusta atau berdusta, maka malaikat akan menjauh daripadanya sejauh 1 mil. 1 mil kalau di kilo berapa ya Pak? Kan beda ya, kilometer sama mil beda. Kalau orang luar negeri pakainya mil, ukuran berapa mil itu kan kilometer, itu bisa kilometer. Karena sangat busuk bau perbuatannya itu sehingga menjauh malaikat. Menjauh 1 mil, kita berdusta sekali 1 mil, nanti tambah lagi gitu. Nah itu secara hakikatnya ternyata baunya nggak enak kata malaikat, maka dia menjauh gitu ketika dusta atau ucap. Kalau kita nggak bau, nah itu ujian iman. Kalau kita bau, kita nggak akan berdusta, jujur terus. Ya, ini kenapa kok kita nggak bauan, kebauan malaikat ya iya. Kalau kita kebauan nanti orang ya jujur semua, nggak ada ujian namanya. Nah itu malaikat yang ngomong kebauan, sama makanya menjauh. Ya repot kalau. Nanti kalau yang datang malaikat rahmat nggak jadi datang berarti. Malaikat bagi rezeki, malaikat Mikail. Kalau yang datang malaikat Israel mungkin aman ya, menjauh dia gitu, nggak jadi. Ya tapi Israel nggak ada alasan, walaupun dusta tetap didatengin kalau sudah tugas dia. Gitu. Selanjutnya Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah juga berkata, wailul lilladzi yuhaddisu fayadhibu liyadhaqa bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Ancaman berat bagi orang yang bercerita lalu berdusta untuk menertawakan orang-orang. Kadang-kadang kita di candaan suka kita tambahi dusta, itu ternyata nggak boleh Pak. Ancaman berat bagi orang-orang yang bercerita lalu berdusta untuk menertawakan orang-orang. Maka ancaman berat baginya dan ancaman berat baginya, diulang 2 kali. Maka ancaman berat baginya dan ancaman berat baginya. Berarti benar emang nggak boleh. Memang susah Pak kita lagi bercanda ini, untuk menghilangkan dusta itu susah. Nah, yang bisa bercanda tanpa berdusta itu memang para ulama. Para ulama itu kadang-kadang kalau bercanda ya dia nggak ada dustanya tapi ya lucu gitu. Kalau kita kan kadang-kadang nyari yang supaya ini, tapi kadang-kadang iya ada unsur-unsur dustanya. Tapi mending ya kita harus mengurangi, memang nggak boleh gitu. Supaya untuk menertawakan orang-orang dustanya tadi, jadi harus kita kurangi. Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah juga bersabda, "Qausun laisa lahunna kafaratun." 5 macam dosa yang tidak ada tebusannya. Asyirku billah, pertama syirik atau menyekutukan Allah dengan selain Allah. Qatlun nafs, dan membunuh orang tanpa hak. Orang tanpa hak itu tanpa sebab syar'i dibunuh. Ini termasuk dosa yang tidak ada tebusannya, tidak ada kafarahnya. Wabahdul mukmin, dan membuat tuduhan palsu terhadap orang mukmin. Nah, kita menuduh saudara kita yang tanpa bukti. Nah, maka udah diwanti-wanti kemarin di sebelumnya kan, iyakum wadzon, jauhilah oleh kamu berprasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena berprasangka itu adalah sedusta-dustanya omongan. Nah, maka nggak boleh Pak membuat tuduhan palsu terhadap seorang mukmin. Itu awalnya kan kita berprasangka awalnya tuduhan itu nggak boleh, karena itu termasuk dosa yang tidak ada tebusannya. Yang keempat adalah wal firoru minaz zahfi. Firor itu adalah lari dari barisan kaum muslimin dalam keadaan perang. Misalnya ada perintah jihad, tahu-tahu kita udah di medan kabur nggak jadi, ya itu namanya firor, lari dari barisan kaum muslim ketika ada perang. Nah ini sebentar lagi tanggal 22 Oktober ini nanti ada hari santri gitu. Nah ini hari santri ini ada sejarahnya Pak, luar biasa. Ya ini ketika tahun berapa itu sekutu menyerang Surabaya ini. Sekutu itu berarti kan nggak cuma satu negara, ada Belanda, ada negara lain, entah Portugis, entah
Jerman, nggak tahu, sekutu pokoknya. Itu dia pengen menduduki Surabaya, dikirimlah Jenderal Malabi waktu itu ceritanya, sejarah SD ya. Nah itu ternyata Jenderal Malabi saja tewas. Nah itu ternyata Pak Karno sebelum menangani itu, termasuk Bung Tomo, itu beliau menemui Kiai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, untuk minta fatwa. Karena Bung Karno sama Sutomo tahu sekutu ini persenjataannya nggak main-main, peralatan tempurnya canggih. Sedangkan Indonesia waktu itu nggak mumpuni tentaranya. Jadi secara personil kurang, secara persenjataan juga ketinggalan. Maka Soekarno itu meminta fatwa dari Hasyim Asy'ari. Walaupun sejarah itu nggak ditulis, kalau baik sejarah Islam ditulis. Nah itu ketika minta fatwa, maka Yai Hasyim itu beliau berpuasa dulu, sholat dulu, wirid dulu untuk memutuskan sebelum istikharah. Kalau kita istikharah kan langsung istikharah tuh malamnya. Nah itu kalau para ulama itu enggak, sebelum istikharah itu ada ritual-ritual, ada riyadhah-riyadhah dikerjakan dia. Enggak langsung kita butuh keyakinan malam istikharah. Ternyata itu masih kurang. Jadi dia riyadhah, puasa dulu, wirid dulu, membaca kalimat-kalimat taubah, berapa kalimat-kalimat tauhid, berapa kali, ribuan. Nah, setelah itu semua pengurus NU se-Jawa Madura dikumpulkan sama beliau, ditanya pendapatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Hasyim Asy'ari ini bukan otoriter. Ketika dia memutuskan, ternyata dia minta pendapat dari seluruh anggota pengurus wilayah. Kalau provinsi itu wilayah, kalau kabupaten itu cabang di dalam struktur NU itu. Kalau kecamatan itu MWC ya, kabupaten. Banyak lupa saya Pak. Kalau desa itu ranting. Kalau RW itu anak ranting, sampai akar rumput itu. Nah itu ketika dimintai ulama dari Cirebon, dari Banten datang semua, termasuk dari Madura gitu, datang ke Jawa Timur waktu itu. Nah, mereka sepakat yang diikhtiari oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa waktu itu jihad hukumnya wajib bagi orang Islam, bagi yang Islam ya, bagi Muslim dan mukmin. Maka difatwakan untuk jihad melawan sekutu yang datang ke Surabaya waktu itu. Nah, ketika itu langsung berbondong-bondong dari se-Jawa Madura datang ke Surabaya semua. Maka pantas ketika itu Jenderal Malabi tewas di luar dugaan dia. Kan dia taunya Surabaya mungkin personelnya sekian tentaranya, nah itu hitungan matematik mungkin. Dia nggak tahu ternyata ada fatwa di luar hitungan dia. Nggak bisa habis, walaupun senjatanya cuma 20 runcing, tapi karena personel banyak dan rata-rata adalah santri yang berangkat. Namanya santri pasti ilmu kejadukan punya. Nggak mungkin santri berangkat aja suruh perang. Tentu kayaknya salah, itu jadi isi dulu. Nggak polos ya? Nggak polos sama itu. Bambu runcingnya udah ada isinya, terus badannya dia juga ada isinya. Walaupun secara itu juga ada yang tertembak mati, juga ada namanya, itu juga takdir ya. Tidak semuanya terus mentang-mentang visi terus hidup semua, yang nggak begitu. Itu usaha, salah satu usaha dari para ulama. Maka ketika itu 2 jenderal yang meninggal itu Pak, yang tewas, Jenderal Malabi sama satunya siapa itu, dikirim lagi dalam sebulan pertempuran itu. Nah itu ternyata Hasyim Asy'ari itu udah luar biasa dengan fatwa seperti itu, maka membela mempertahankan negara waktu itu hukumnya wajib. Nah ini kata-kata ini berarti benar lari dari barisan kaum muslim dalam perang. Kenapa? Karena Belanda yang dilawan itu memang Belanda orang kafir, ucapnya. Ya kan? Maka hukumnya sama dengan itu, Hasyim Asy'ari itu ambil hukumnya. Yang kita lawan adalah agamanya bukan Islam, dia dianggap kafir, dan dia pengen menguasai Indonesia, negara yang sudah dimerdekakan, sudah berdaulat gitu. Ya, hukumnya wajib, semua santri ke sana semua. Berarti aman. Nah, ini ketika misalnya ada yang lari dari perangan ya, dia termasuk orang yang berdosa besar gitu. Misalnya lihat Belanda takut balik misalnya gitu. Nah, itu luar biasa. Yang kelima adalah sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Sumpah palsu itu kita bersaksi atas nama Allah tentang suatu muamalah supaya kita mendapatkan hak itu. Walaupun sebetulnya kita tahu atau orang itu tahu bahwa itu bukan haknya, tapi dia pengen memiliki, akhirnya dia sumpah palsu. Ini banyak terjadi sekarang ini. Nah itu ketika dikerjakan, maka itu tergolong dosa besar yang tidak ada kafarahnya, tidak ada berdosa ini. Nah, ini hadis menurut Imam Ahmad yang meriwayatkan.
kata Rasulullah seperti itu. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah membunuh orang tanpa hak, tanpa alasan yang syar'i, yang ketiga adalah membuat tuduhan palsu terhadap saudara mukmin. Kita menuduh dalam hal apapun. Yang keempat adalah firor, lari dari barisan kaum muslim ketika ada perang, membela agama atau membela negara. Yang kelima adalah sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain. Tapi saya kembali ke poin 4 tadi Pak, yang dari lari dari sumpah palsu. Ini Rasulullah pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini dia pengen ikut jihad dan hijrah, pengen ikut jihad dan hijrah dua-duanya. Karena waktu itu ada peperangan, dia pengen jihad. Maka dia matur sama Rasulullah, wahai Rasul, saya ingin berjihad, ikut barisan engkau membela agama Allah dari orang-orang kafir. Dan Rasulullah seneng kan tambah barisan. Jadi Rasulullah ini orangnya kan nggak begitu saja. Jadi dia ada syarat-syarat terus dipenuhi. Maka ditanya, sudah dapat izin, kamu dari mana asalnya, terus sudah dapat izin belum, masih punya keluarga, ditanya macam-macam. Pertama ditanya masih punya keluarga, saya masih punya orang tua, ayah dan ibu, saya dari Yaman. Tanya lagi kepada Rasulullah, apakah sudah dikasih izin sama orang tuamu? Ternyata belum. Nah, maka ketika itu Rasulullah langsung jauh, ya udah, kalau belum kasih izin, kamu nggak usah ikut perang, kembali ke orang tuamu sampai dikasih izin. Seandainya nggak dikasih izin, ya kamu nggak usah pergi. Waalaikumsalam. Tapi kalau pertanyaan sih logika, dia mengetahui dia Rasulullah itu dari mana? Kan Rasulullah ataupun malaikat itu kan bercahaya. Logika tuh dia mengetahui itu Rasul tuh gimana? Cara gimana ya penjabarannya tuh? Ya dia kan nggak ada wajah kan? Rasulullah pencahayaan doang kan? Ya. Rasulullah punya wajah seperti itu. Kan tidak mampu orang melihat. Ya bahkan ada logika tadi ya, mengetahuinya gimana gitu. Selama ini kalau kita lihat itu kan cahaya aja kan. Iya. Karena memang nggak bisa kita gambarkan dan semua ulama bersepakat nggak boleh. Dalam artian apa? Karena Rasulullah itu betapa sempurna dalam jasmani dan rohaninya. Jasmani itu berarti badan kasar, ini jasmani. Beliau sangat sempurna, paling sempurna penciptaannya. Makanya ada beberapa kalam ulama mengatakan Rasulullah itu ketampanannya separuh. Kalau kita bikin lingkaran, itu 50% miliknya Rasulullah, 25%-nya milik Nabi Yusuf, 25%-nya itu milik umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sekarang. Jadi 1/4%, 25% dibagi 3 miliar orang. Ya makanya kan kita dengan acuan itu, maka Rasulullah itu nggak boleh ketika bikin film animasi dan sebagainya gambar wajah, karena nggak mungkin mampu menjangkau kalau dengan perbandingan itu. 50% banget itu, 50% Rasulullah, 25% Nabi Yusuf, 25% sama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, akhir zaman. Berarti berapa miliar udah? Sekarang kan penduduk dunia ber 3M ya. 3M. Kalau zaman Nabi Adam yang dulu, kalau sekarang udah berapa M? Nah, itu alasannya. Tapi ketika zaman sahabat itu adalah orang-orang yang dia ketemu sama Rasulullah itu namanya sahabat. Kalau kita kan kawan ya, teman gitu. Tapi memang paling itu sahabat. Kita juga pakai sahabat Pak. Kita kalau deket banget kan dibilangnya sahabat juga kan. Panggilan akrabnya. Udah akrab, tahu luar dalam sahabat itu. Kalau sekitar teman ya teman, kenal kan. Tapi udah sahabat itu kesannya dalam. Nah kayak pengajar kita udah seperti sahabat aja karena tahu. Bahkan tahu secara mendetail gitu. Kayak Pak Bas sama Pak Isan kehilangan sahabat karena sahabat kita. Ya Rasulullah sama Rasul itu menjadi sahabat. Jadi sahabat itu keluarganya orang-orang yang dia memang ketemu sama Rasulullah sejaman dan dia mendukung Rasul, itu sahabat. Soalnya ada yang nggak mendukung, ya bukan sahabat berarti namanya. Dia ketemu sama Nabi, contohnya pamannya Abu Lahab gitu. Nah itu yang bahkan ditanyakan Nabi bagaimana dia melihat Rasul. Nah itu dia tetap melihat tapi nggak mampu menatap lama-lama ke Rasul. Semua sahabat nggak mampu karena saking sempurnanya, saking terangnya. Makanya di Syair Barzanji itu kan Rasulullah anta samsun anta badrun, kau laksana matahari samsun itu. Kita matahari nggak mampu natap, gimana menatap Rasulullah. Makanya satu cerita lagi, ketika Rasulullah diajak ke negeri Syam itu sekarang dekat dengan Palestina atau Syria. Syam itu sekarang Syria yang kemarin hancur bisa-bisa Syria Pak ya. Nah, itu Rasulullah umur
remaja kan diajak dagang ke sana sama Abu Thalib. Maka ketika dia sampai ke negeri Syam, ke pasarnya itu ketemu pendeta Buhairah kan, di sejarah ini. Ini sejarah SMP Pak, kalau dia dulu diajari saya pernah dapat seperti ini. Di Sirah Nabawiyah Pak Ustadz Safi juga sama, itu Sirah Nabawiyah dasarnya. Itu ketika sampai negeri Syam, Rasulullah ini Abu Thalib ditanya sama pendeta Buhairah, wahai Abu Thalib, ini siapa? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Gitu. Abu Thalib gitu, walaupun itu statusnya ponakan, bukan anak kandung kan, ponakan. Anak Abdullah itu bapaknya Nabi itu adalah kakaknya Abu Thalib. Maka tanya lagi pendeta Buhairah, ini siapa kamu? Ini anak saya. Sampai ketiga kali, ini siapa? Ini anak saya. Abu Thalib kesel akhirnya kali ini nggak percaya, kan kasih tahu. Kalau Pak Abbas itu pendeta Buhairah di tahun juga kali nggak percaya amat ini anak saya, walaupun anak ponakan ya, ponakan gitu. Nah, terus akhirnya pendeta Buhairah bilang ke Abu Thalib, ini anak ini semua yang ada ciri-cirinya saya lihat ini nanti akan menjadi nabi. Maka Abu Thalib nanya, kok kamu tahu bahasanya? Iya, karena di dalam Injil sudah ditulis. Kalau kita Buhairah Injil kan Injil masih asli, belum direkayasa, belum juga sekarang masih aslinya. Jadi Injil itu dikatakan Pak, nanti setelah periode Nabi Allah Isa ini akan ada datang nabi terakhir, namanya Ahmad. Ciri-cirinya begini. Jadi umur awal itu ada ciri-cirinya. Dia ditinggal mati bapaknya umur sekian, mati ibunya sekian, disusui sama Halimah sekian tahun umurnya, itu ada di Injil ternyata. Gitu. Nah, cuman satu yang nggak ada di Injil, dia di Injil itu katakan dia itu yatim. Ini kok punya bapak gitu ceritanya. Ini yang nggak bener kata Buhairah. Makanya Buhairah nanya 3 kali. Gitu. Abu Thalib saya beneran ada kamu bener sampai kesel Abu Thalib. Akhirnya dia buka Injil dijelaskan. Abu Thalib dia langsung ngaku, iya ini ponakan saya. Nah, ini baru bener. Dari tadi tuh janggal gitu loh. Orang di Injil dikatakan dia itu yatim, posisinya kok ini ngaku ada orang jadi bapaknya. Ini nggak bener ini gitu. Ngaku baru dia gitu. Semenjak itu Abu Thalib benar-benar dijaga sama Muhammad. Karena tahu dikatakan sama Buhairah dia akan menjadi seorang nabi. Nabi akhir zaman penutup. Maka ternyata bagaimanapun jeleknya Nasrani itu ya dia punya jasa. Kalau nggak dikasih tahu dia, mau kita tahu. Abu Thalib nggak tahu. Mungkin nggak dijaga dengan baik, biasa aja lah ini anak. Wasilah Injil itu ya. Iya, Injil dikatakan demikian. Nah, pendeta Buhairah ini adalah pamannya Siti Khadijah. Makanya Khadijah ngejar. Kenapa yang lamar Khadijah bukan Muhammad? Dia tahu dia ini emas, dia ini nabi gitu loh. Maka dia ngejar ngelamar. Berarti boleh dong perempuan ngelamar lagi ya boleh. Rasulullah dilamar sama Sayyidah Khadijah. Nah itu Pak, kenapa Khadijah ini benar-benar karena dia pendeta Buhairah ini adalah paman beliau dan dia kasih tahu sama pamannya dia ini nanti jadi nabi ya, maka bener-bener dia akhirnya kerjasama sama Siti Khadijah. Siti Khadijah kasih kepercayaan ke Muhammad waktu itu belum jangan jadi nabi untuk mengawal perdagangan. Terus Siti Khadijah ini itu asistennya disuruh ngikutin, disuruh bantu namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki ternyata namanya roh belakang, bukan perempuan ternyata. Di sini perempuan. Perempuan kan. Belum tentu yang pakai H belakang itu perempuan, belum tentu ternyata Maisarah itu laki-laki. Kalau kaget Masya Allah. Iya, Masya Allah kaget. Nah, ketika dagang itu ternyata Maisarah dibilang sama si Sayyidah Khadijah, nanti pokoknya awasi gerak-gerik Muhammad, apapun laporin ke saya, udah jadi intelnya aja gitu. Nah, itu dari situ Khadijah makin yakin apapun yang dialami oleh Muhammad ternyata sesuai dengan Injil, Pak. Injil ada semua. Makanya dia memberanikan diri melamar kan. Dan nyatanya memang jodoh. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini kan orang paling kaya di Arab waktu itu, juragan dan saudagar. Ya udah dia membela Rasulullah dari situ. Nah, itu bagaimana orang Nasrani ternyata punya jasa pendidikan. Itu Nasrani yang masih lurus, masih murni. Iya, makanya di Al-Quran itu namanya ada ahli kitab, Pak. Ahli kitab itu adalah orang-orang Nasrani maupun Yahudi yang dia masih memegang teguh kitabnya yang belum direvisi. Ada, sekarang masih ada orang-orang itu. Itu sembelihannya aja halal kita makan. Kalau mau di ahli kitab di dalam fikih. Nah, tapi kalau di Indonesia ini udah jarang kayaknya. Nasraninya udah ini semua. Tapi yang ada itu sekitar Timur Tengah, Turki, Mesir itu.
Makanya di ayat cinta kan ada itu kan, penita-penita itu berapa masih ada yang ahli kitab. Jadi makanannya kita makan halal sembelihannya, kita nggak usah ragu, karena dia masih megang ajaran itu. Ajaran itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai. Nah itu sedikit bahwa pemuda tadi dari Yaman sama Rasulullah ditolak. Kamu nggak usah ikut berjihad, nggak usah ikut hijrah, kamu pulang aja berbakti kepada orang tua. Birrul walidain semarang juga sama. Abu Al-Atas yang muslim. Birrul walidain ini derajatnya lebih tinggi daripada jihad di medan perang. Berbakti kepada kedua orang tua itu, Pak. Luar biasa. Ini Pak Bas paling enak ini. Oh, ibunya di sini. Paling banyak dapat ini sebetulnya. Udah jaminan itu Pak, birrul walidain. Kenapa Rasulullah aja sampai jihad itu kan luar biasa. Kalau seandainya meninggal dia syuhada, syahid. Masuk surga tanpa dihisab, ini hisab. Masya Allah. Orang yang tanpa hisab. Tanpa dihitung-hitung. Kalau kita kan dihitung kan. Di rata-rata baiknya sekian, jeleknya sekian. Tapi kalau udah ikut jihad, bila kemohok nanti dia kok meninggal, tewas, itu pahalanya biwiri hisab. Tapi sekarang ya susah dari begitu. Misalnya kita niatnya begini, ya Allah saya mau ujian, nanti biasa nggak dihisap masuk surga, nggak jadi. Niatnya udah lain, itu aja udah nggak jadi. Soalnya kita kadang-kadang kan kita begitu niat. Ya. Ustaz, Arif mau nanya nih, tadi kan si cewek itu ngejar si emas siapa namanya karena Nabi Muhammad dia. Ini Arif punya versi Arif sendiri, jadi Arif pernah dekat sama cewek. Dia ini dia orang Mesir, bapaknya itu agamis banget, jenggotan segala macam. Iya, secara tampilan. Mas pegang mic, Mas. Nah dia ini yang Arif tahu, kata teman Arif yang sering maulid, Arif lu nggak bakalan bisa ngejar dia. Kenapa? Gue bilang karena dia punya keturunan darah apa gitu. Habib. Mungkin ya darah merah kayak gitu. Dia tuh nggak bakalan bisa ke lu karena nanti putusnya di cewek ini. Dari versinya teman Arif itu loh, yang dia tuh emang keluarga yang dari Mesir yang agamis banget. Kalau Ustaz tinggal di mana? Di Jakarta Barat sih, tapi dia latar belakang riwayatnya ada di Mesir. Dia keluarganya tuh kayak pakai cadar yang kayak buat nari-nari gitu. Iya. Itu dia kental banget. Nah kata gue bilang kenapa nggak bisa, ya ibarat kata kayak Siregar lah, ibarat kata orang Batak tuh ada ininya, silsilanya nanti turun menurunnya ada Siregar. Nah, kalau dia kan tadi ya agamisnya sih itu kan ngejar. Nah kalau misalkan di versi Arif kesana itu kan memutuskan rantainya si keluarga tersebut kan, rantai nasab. Nah itu maksudnya gimana Pak Ustaz? Berarti dia harus nyari yang sedarah juga dong. Iya. Nah itu gimana tuh kalau dikaitkan sama agama? Sama agama? Iya. Ya secara agama dia boleh memilih. Nah satu lagi catatan menarik, dia mau berbuat misalkan dia mau sebandel-bandelnya dia pasti bakalan masuk surga, Rif. Nah itu maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Karena dia punya darah Nabi juga katanya. Tapi Bang Arif nggak usah berkecil hati. Bang Arif itu masuk surga juga. Enggak, pertanyaan aja sih maksudnya. Pertanyaan aja, kok lu berbuat bandel tapi lu udah dijamin surga gitu. Karena dia punya darah Nabi itu, kata yang temen Arif sharing ke Maulid juga dia. Iya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Pandangan Pak Ustadz? Jadi kalau penjelasan terkait Bang Arif itu juga benar tapi nggak sepenuhnya ya. Iya. Kalau sebenarnya benar seolah-olah kan jadi ini. Jadi dia sendiri masuk surga ditangga seolah-olah. Jadi dari Rasulullah itu ada yang namanya nasab ya. Rasulullah itu kan punya anak namanya Siti Fatimah, dinikahkan sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ya ponakannya Nabi sendiri, itu masih boleh dulu, belum dinasah di Al-Quran, itu masih belum dimansuh, belum dihapus. Di Al-Quran itu ada kalanya pertama boleh, terus tak tahu dinasah lagi nggak boleh, itu melakukan begitu. Iya. Ada hukum begitu. Nah, ketika Bang Arif berkaitan dengan tadi orang musyrik tadi, itu karena dia masih ada jarak dengan Rasulullah, dia Sarifah statusnya atau Habibah. Nah, Sarifah bahasanya dia. Nah, itu bagi mereka ada yang mereka harus menjaga nasab supaya murni, dia harus sesama turunan. Nah, nanti dari misalnya dia Sarifah harus ketemu Sarif yang mana? Nah, rumus lakinya gitu dia. Atau dia Habibah ketemu Habib siapa harus itu supaya nanti terpelihara nasab.
Itu ada yang masih dipegang Tapi ada kan Pak Ustadz yang kayak Ada. gitu kan. Ada yang kayak gitu. Karena ada lagi nemu langsung gitu. Iya, ada. Dan satu lagi kata tuh cewek, Iya. kalau gue berbuat kayak mabuk-mabukan, nanti gue bakal masuk surga. Itu kan maksud gue nggak fair gitu. Ya, nggak fair. Iya, maksudnya Ya, lu udah dijamin surga, dari mana surganya? Debat Kalau- juga sih sama keluarganya dia. Kalau yang dijamin surga itu hanya Rasulullah. Kalaupun anak cucunya enggak. Itu mungkin dia walaupun dia mohon maaf ya. Iya. Keturunan dari Rasulullah mungkin dia ngajinya belum banyak. Karena Habib Oh. juga Habib itu secara potensi bagus. Habib, Iya. Sayyid, Sarifah, Habibah itu secara potensi bagus. Tapi kalau nggak belajar ya sama aja. Cuman ngandelin ini Nasab, doang hasilnya. nasab turunan Justru- darah. justru kesalahan besar. Surga dia, surga dunia doang. Iya, tapi kan itu Akhirnya udah enggak. banget Arif bilang tadi nggak Ya, nggak fair fair, logikanya. bener Lu kan, gua nggak ngaji fair. segala macem, gua nggak dapet apa-apa. Lu cuman ibaratnya kasar mabuk, tapi lu udah dijamin. Nah itu pertanyaan pas banget tuh tadi ada yang Pak Ustadz bilang tadi. Jadi secara nasab, jadi para habaib ini menjaga supaya murni ajarannya Nabi itu turun. Jadi nanti nggak tercampur. Iya. Karena secara nasab lakinya sama perempuannya sama-sama turunan dari Nabi Muhammad. Nabi. Secara silsilah tertulis jelas. Dan itu di Jakarta ada badan yang ngurusi masalah silsilah. Oh. Apa namanya saya lupa itu. Jadi silsilah habaib Indonesia itu ada. Kalau emang dia habaib bener, emang secara nasab itu ada. Ada pakarnya lah kasarnya Iya. yang bisa diteliti gitu ya. Betul gitu. Nah, tapi ada juga para habaib atau sayyid atau sarifah atau habibah itu yang dia sudah nggak mikirin nasab, jadi dia nikah sama orang Indonesia atau Putus kan berarti? bukan nasab dia, putus nanti udah. Contohnya yang keluarga dari teman kita Pak Ihsan itu kan nikah dia Putus. laki-lakinya kan habaib, Ah. tapi perempuannya neneknya Pak Ihsan kan, kalau nggak salah apa gimana pokoknya. Ah. Jadi orang asli Banjar. Nah, itu putus udah. Putus ya? Iya. Berarti nggak bisa ketika dia punya anak udah nggak ada lagi. Iya, bukan habaib lagi. Itu Nggak kira-kira. nyambung. Tapi apapun itu di Quran itu tetap kita nggak boleh membanggakan nasab. Iya, Justru iya. dengan membanggakan nasab kita bisa tergelincir. Betul. Justru kalau jauhnya para ulama itu dengan kita punya nasab yang bagus itu justru suatu beban. Beban kenapa? Misalnya Bang Arif pakainya orang hebat, atau Bang Arif melenceng atau kita melenceng, Iya. nggak hebat nih, kurang hebat, pasti wah mau hebatan kakek lu, Iya. gitu kan. Kalaupun hebat dibilang, iya orang kamu emang kakeknya udah terkenal, mau ikut terkenal, serba salah kan? Iya benar. Ketika bener pun prestasi kita sendiri pun kita tetap dianggap emang kakek lu orang hebat, Iya. wajar. Pembawa. Ketika salah, jelek-jelekin kita. Jas ya. Kakek kamu keren kok, kamu begini gimana sih? Gitu. Iya. Jadi itu kita nggak bisa. Nah, Oh. Buat teman kita yang di Palembang. terus kalau pengen itu ada di surat Al-Hujurat atau apa? Jadi Allah itu melihat hambanya itu bukan karena nasabnya, bukan Pengen karena juga dia. hartanya, bukan karena pangkatnya, Hmm. tapi yang dilihat itu karena ketakwaannya. Itu fair ayat itu. Langsung aja lep aja. Siapapun yang Dilihat bertakwa sendiri maka aja. dia Tadi berhak lupa saya. dekat sama Allah. Lanjut. Inna akramakum indawi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu ayatnya jelas itu. Itu nggak usah diterjemahkan secara tersirat lah, secara tekstual aja udah jelas. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Berarti nasab-nasab yang dari si cewek tersebut ini dia emang dijamin bakal masuk surga ya? Kalau dia sengaja mengerjakannya begini, saya mau bukan orang saya mati sebelum masuk surga, Nah. masuk neraka beneran. Kalau dia sengaja, Walaupun dia ada darah itu ya? ya iya, nggak urusan. Hmm. Itu berarti dia pemahamannya mungkin belum Terlena ya? Terlena, Oke. kurang belajar mungkin. Jadi tetap fair kawan. Hmm. Kita walaupun pokoknya Iya, fair siapapun aja. yang berusaha ya itu dilihat sama Allah. Hmm. Usaha ketakwaan itu yang dulu. Nggak Gimana petang-petang. mau masuk surga? Dia mau buat duit. Ah, kira-kira. Mana itu logika aja kita ya kan? Iya, Be. Kalau di Iya, kesinambungan lu juga- karena juga- darahnya enggak dia di keluarganya itu bilang itu gini Ya, lu bisa bekeras loh. Maksudnya, Dari mana? apaan ininya? sih? Makanya kan hadisnya dia lebih banyak kalau harus debatin kan. Iya. Harus ada penengah juga gitu.
makanya ditampung, makanya pas banget Dia hari bisa tanya. nguasain negara apa aja kalau udah Cuman dijamin, ya kan? ngandelin darah doang ya. Nggak bisa namanya. Harusnya Hari hisap. Logika seorang lah. Sarifah tadi Iya. itu Iya, jangan, malu. jangan. Lo bisa berdebat Dia sama dia. menjual Ih, makanya debat Iya. kemarin mau mundur jatuhnya aja deh. untuk membenarkan Belajar aja perbuatannya. ke Ngeri ambil tuh. paling tinggi aja nggak Iya. bakal menang dia. Ngandelin darah doang. Tapi tetap Bang Arif, walaupun begitu ibaratnya para keturunan Rasulullah itu ibarat di Al-Quran. Walaupun dia jelek udah tersobek Al-Quran itu tetap harus kita pelihara. Ibaratnya begitu, ulama ibaratnya gitu. Walaupun dia berbuat nggak baik nih dalam mata kita, itu nggak boleh kita dijadikan habis-habisan juga, nggak boleh. Karena bagaimanapun dia itu masih ada darah, dia ibaratnya Al-Quran. Al-Quran itu sobekan, kan tersobek nih, berarti dia berbuat nggak baik kan. Al-Quran sobek itu kan kita nggak boleh buang sembarangan. Karena tulisan Arab semua itu serba repot kita simpan, harus hati-hati, kita dosa itu. Kalau tulisan Arab begitu juga keturunan Nabi, ketika dia berbuat jelek, secara pandangan masyarakat umum itu dia tuh kok gitu ya, padahal Rasulullah nggak begitu ya gitu misalnya. Itu tetap kita nggak boleh menghujat, yaitu mungkin keilmuan dia belum nyampe ke sana, karena tetap dia harus belajar. Secara potensi dia bagus, tapi kalau nggak belajar ya tetap nggak berkembang. Kali lagi mabuk kali dia ngomong tuh. Kira-kira begitu penjelasannya. Bang Arif nyari Sarifah yang udah mutusin nasab nanti, barangkali ada. Kalimantan banyak kayaknya. Banyak kali Mas. Enggak pas saya ketemu yang kayak gitu kan. Iya, Wah, warna baru nih ya kan. Dia- Wawasan dia juga Islam kan. bukan? Islam bapaknya. Wah. Udah Jenggot. dibilang pakai cadar. Keluarga cadar kayak Mesir Ya, gitu. dia Islam bapaknya ada. Bapaknya yang Tapi Islam. cadarnya enggak kayak Islam kayak Islam. hordeng, tau gak sih hordeng-hordeng gitu Iya. modelnya. Modelnya. Iya.